Buah mangga sedang ranun diberi sambal enak rasanya. Kuucapkan assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. So hai untuk semuanya, terima kasih sudah klik video saya lagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di video saya. Seperti biasa, saya akan share kegiatan saya sehari-hari. Dan di sini saya mau memilih apa yang akan saya masak karena memang kebetulan saya sudah prop ya. Jadi ini tinggal pilih-pilih aja apa mau kita masak dan alhamdulillah sudah ketemu. Jadi saya itu simpan cabai seperti ini ya, simpan makanan seperti ini di dalam kalista ya. Ini nih awet bahannya, bisa sampai semingguan sayuran kita simpan dalam kulkas ya. Dan ini adalah ikan mujair, sebelumnya akan saya potong-potong dulu. Dan ini adalah kejadian yang tak terduga, di mana di saat saya memotong si mujair tadi, tangan saya itu terkena itu tuh, kalau dibayangkan itu ya Allah, kok bisa gitu ya, langsung hampir saja dia tuh terbelah, terputus gitu ya. Dan gercep langsung dibilas dengan air mengalir dan diobati pakai obat merah ya. Ya, ini namanya insiden tak terduga ya. Jadi untung saja ada kotak P3K mini ini yang sudah saya siapkan memang di lemari piring saya ya. Ya, namanya juga kita melakukan sesuatu kegiatan itu pasti ada yang namanya kejadian-kejadian yang tak diinginkan. Tetap berhati-hati ya moms. Meskipun begitu, tapi kita tetap bersyukur ya moms, karena memang ini hanya sebatas jari saja dan masih bisa digunakan untuk melakukan aktivitas kita seperti biasa. Ya, mungkin ini ada teguran karena kita kurang hati-hati. Singkat cerita, jadi hari ini saya itu mau masak sambal ikan mujair ya. Lalu saya mau masak tumis sayur sawi putih dicampur dengan wortel ini ya. Jadi sebelumnya saya iris-iris dulu si wortelnya, lompat-lompat wortelnya. Jadi wortelnya ini akan saya iris-iris, saya potong-potong seperti korek api ya, seperti masak bakwan seperti biasa itulah. Tapi sesuai selera sih, balik lagi ke selera masing-masing. Jadi si sawi putih ini saya campur wortel biar ada warna-warnanya gitu ya, biar cantik juga. Terus ikannya itu mau saya sambal aja. Jadi seperti inilah, tangan saya satu naik ke depan jadinya, bukan tangan, jari lebih tepatnya ya. Jari telunjuk saya itu tidak menempel ke masakan atau sayuran ya, karena dia itu kan bisa kita naikkan ke atas. Alhamdulillahnya itu kenanya itu, jadi nggak susah-susah gitu ya. Coba yang kena itu jari jempol, nggak tahu lagi mau kayak mana. Ini kan kita masih bisa naikin tangan telunjuk ya. Jadi kita potong-potong terlebih dahulu. For information, saya mau kasih tahu kalau itu toples kalistanya itu beneran bagus ya Bu, ya moms. Kalau mau samaan dengan saya bisa ya dicek di kolom deskripsi. Nanti linknya akan saya cantumkan di situ. Dan tidak hanya warna putih saja loh, ada juga warna-warna lain seperti biru, seperti hijau, seperti itu ya. Jadi moms bisa pilih sesuai selera. Video ini masih sama seperti video yang kemarin ya. Dimana video ini adalah video yang sudah lama saya rekam tapi baru sempat saya edit dan akan saya up. Oke, lanjut. Di sini kita akan goreng si ikan mujairnya. Lucu ya ikannya ngembang seperti ini karena memang dia itu putus ya perutnya, jadi dia seperti ini. Sembari menggoreng kita akan siapkan bumbu iris untuk kita tumis sayurnya tadi. Untuk menumis sayurnya, di sini saya pakai bumbu yang simple aja yang sering kita gunakan ya, Mams. Di sini saya akan iris seperti biasa, ada bawang putih, bawang merah dan juga si cabai merah. Kalau mau pedas bisa ditambah si cabai rawit atau cabai domba atau yang dikenal dengan cabai setan. Dan di sini saya mau angkat jemuran ya. Kebetulan di sini suara hujan sudah mengundang seperti itu. Lebih tepatnya lagi saya akan mau angkat pakaian. Kalau mau angkat jemuran susah ya, berat.
Jadi jemuran saya ini pas ketika kita keluar pintu dapur samping sudah ketemu, jadi nggak jauh-jauh ya. Jadi kita angkat dulu jemurannya, jangan salfok sama yang ada yang lain-lain ya. Oh ya, di situ juga ada anduk merah, itu tuh anduk untuk alas jualan suami saya ya. Itu alas untuk di motornya biar keranjang jualannya itu nggak nempel langsung di bodinya motornya itu ya, biar nggak lecet gitu mungkin ya Bunda ya. Dan ini adalah penampakan di dalam dapur saya. Jadi disinilah penampakan yang kotak-kotak itu adalah jualan suami saya. Jadi suami saya itu ngampas, jadi barang-barangnya itu ditaruh di sini ya, diletakkan di dapur ini. Dan kebetulan ini kan dapurnya terbuat dari seng, jadi kayu-kayunya itu saya manfaatkan untuk cantolan baju seperti ini kalau misalnya baju kurang kering seperti ini ya Mams. Inilah salah satu kelebihan seorang istri ya Mams, dimana kita bisa melakukan pekerjaan itu dalam satu waktu, dimana pekerjaan itu bisa berbeda-beda gitu ya. Dan pasti sebagian besar semua istri mengalami ini. Tapi tetap semangat, inilah bakti kita kepada keluarga kita, karena pekerjaan ini juga salah satu ladang pahala untuk seorang istri. Jadi tetap semangat, jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita kerjakan. Lagi kita ke masakan tadi. Jadi di sini ikannya sudah selesai tergoreng semuanya, dan ikannya akan saya sambal belakangan. Sebelum saya menyambal, saya akan menumis sayurnya ini. Karena apa? Karena nanti kalau kita sambal duluan pasti kualinya itu kotor dengan sambal gitu ya. Jadi kita tumis aja dulu si sayurnya, baru kita lanjut menyambal ikan. Ada nggak yang samaan dengan saya Mams? Jadi kita itu tumis dulu sebelum nyambal, atau ada juga Mam di sini yang suka nyambal dulu baru tumis biar ada warna-warnanya gitu kuah tumisannya. Atau setelah masak sambal dicuci lagi kualinya baru lanjut ditumis, atau bahkan menggunakan 2 kompor jadi lebih cepat ya Mams. Di sini juga saya ada sih tunggu kompor satu lagi yang nganggur, tapi saya lebih senang masak dalam satu kompor gitu ya, biar wajannya itu nggak berulang kali dicuci gitu Mams. Tapi kalau dalam waktu mepet seperti itu baru saya gunakan masaknya itu pakai 2 kompor. Oke, tadi itu saya bumbuin si sayurnya itu menggunakan sedikit garam, sedikit micin, sedikit gula jika suka. Saya itu masak pakai gula itu taunya ketika sudah menikah ya, karena memang kebetulan dari dulu saya itu nggak pernah masak pakai gula. Jadi ini memang dari keluarganya suami kayak gitu, pakai gula sedikit biar ada manis-manisnya gitu. Jadi ya udah deh, saya satukan aja selera gitu kan. Tapi percayalah, karena ini VT lama, jadi itu ketika itu saja saya menggunakan gula. Sekarang saya tidak pernah menggunakan gula di saat masak sayur. Jadi gula itu saya pakai untuk nyambal saja. Oke, baiklah. VT saya hampir selesai. Mungkin saya meminta maaf karena VT saya akan nyangkut nanti di akhir. Kenapa saya bilang nyangkut? Itu terputus videonya ya. Jadi video nyambalnya itu nggak sampai selesai karena memang ternyata kemarin itu VT-nya nggak terekam semuanya, terbentur dengan keadaan full memori, jadi tidak tersimpan semua. Oke, baiklah, mungkin sekian video saya kali ini. Terima kasih Moms sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan jangan lupa terus dukung channel saya agar saya terus bersemangat berbagi kegiatan saya sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.